Oke, buat pembuka videonya, buat di sini biar durasinya nggak terlalu lama, anggaplah pembukanya di season 2 ya. Ini langsung aja biar nggak penasaran. Jadi gini, buat Jupiter kan kemarin spek Seher CBR pakai NPP yang harganya 200 ribuan, 220. Nyetruk misalnya, pengen selembar bebas gitu. Jadi di luar itu selembar kertas tapi dalamnya wah. Stangnya biasanya pakai uh, apa itu ya, Honda 70 lah itu pokoknya stangnya, stang sernya. Kalau nggak salah itu harganya 120-an, 125 kalau nggak salah, atau 150 itu stang sernya. Jadi nanti kalau mau nyetrok itu bawa bandul sama stang sehernya Honda 70, pen 15, pen sehernya. Big N nya dia itu kalau nggak salah 25, nggak salah ya, 25 apa 25, iya 25. Kalau dulu sih spek-spek dulu sebenarnya stang rata-rata pakai P80 gitu, stang 2 tak. Tapi kalau sekarang rata-rata pakai, biar pompa olinya jalan itu pakai Honda 70 kalau nggak salah, atau Honda 800 gitu. Yang pen sekernya itu 15 biar nggak main bos-bosan lagi, biar langsung enak kalau pakai seher CBR. Kayak tadi seher CBR 220, ganti boring misalnya pakai yang 260 di tukang bubut. Terus klep pakai EE 100 ribu. Terus jasa rubah head itu tergantung tukang bubut, tergantung daerah juga. Kalau di sini saya dengar ada yang 600 ribu rubah derajat atau ganti apa, rubah klep gitu kan. Kalau saya masih kirim ke sahabat saya, Mas Black, daerah Jawa. Di sana ya tergantung, semakin banyak requestan gitu semakin kena lagi kita cas gitu kan. Kita mintanya ini begini, ini begini, ini begini gitu. Sebenarnya sih kalau bikinnya standar kita terima beres ya paling ya kena murah ya, sama kayak di sini ya 600 ribuan gitu. Tapi kalau dari requestan banyak, rata-rata saya sampai biasanya buat motor sendiri itu sampai satu head itu sampai kena 1,5, karena banyak requestan saya. Ngetruk terus di bandul ulang gitu kan, diperberat, di balance ulang gitu kan, diisi timah, atau di sekarang saya lihat diisi tembaga gitu kan, biar lebih berat di bagian TMB gitu kan. Geser torsi gitu kan, ini lagi rame geser torsi, dimajuin atau dimundurin. Biasanya itu naik setruk itu, biasanya kalau standar naik setruk murah sih biasanya sih, rata-rata itu biasanya buat standar naik setruk setahu saya 400 gitu. Cuman kan biasanya minta diberatin lagi, standar pakai besi itu biasanya kenanya 6,5 gitu. Nggak tahu dah, kalau 6,5 itu setang dari kita, setang seher kontrolnya itu dari kita atau udah dapat dari tukang bubut gitu kan. Terus ditambah lagi geser torsi, kena lagi tuh cas biasanya kalau nggak salah cepet atau pego gitu kan. Tambah gitu, saya nggak mau ngitung ya, pokoknya saya cuma cerita, ente yang ngalihin, ente yang ini, pokoknya kita ceritain di sini santai gitu kan. Terus anggaplah pair kopling, kita ambil pair kopling pakai smash ya, jadi ngegedein tutup rumah koplingnya itu di, wah jadi sound lagi, jadi tutupnya itu di kurak lagi di tukang bubut. Biasanya itu biayanya itu biasanya kena paling mahal cepet lah 100 ribu, kalau nggak tahu cepet 100 ribu gitu. Terus api api lebih bagus pakai Pega lama bos, atau Krypton, jadi pengapian AC. Nah ya kan, bicara kita tadi apa, spek selembar bebas atau selembaran lah kasarnya, spek selembaran. Biasanya kalau motor slap engine itu sebutannya selembaran. Jadi karbu kecil ya, karbu kecil gitu, yang tadi pakai skep GL atau skepnya tergantung kita ketemu bagaimana. Kalau misalnya yaudah bos, spek karbu standar gitu, no modif, maksudnya no modif ini no modif no lem gitu kan, berarti skepnya itu cuma paling gede GL gitu. Kecuali kalau emang speknya frontal,
skep ulir itu kayak gini. Ini ada. Jadi spek karbu standar bebas, itu bebas modif istilahnya. Jadi kayak gini, atasnya ulir, bukan pakai baut lagi, ini ulir gitu. Jupiter gitu. Ini jujur ini bukan karbu Jupiter, ini karbu motor KJ atau motor apa gitu, tapi kan standar. Nah, skep kecil ini modifikasi, cuman ini standar bebasan jatuhnya, karena ini lem-leman gitu. Skepnya juga udah pakai ulir. Itu harus dijelasin kalau pengen kita main, pengen ketemu, biar nggak ada kecot, nggak ada dusta di antara kita, biar enak gitu pas bayar, dibayarnya itu enak gitu, nggak kecot lagi. Knalpot tadi free flow, atau yang mau pakai yang rada enakan seperti DOS, seperti Serimpi atau apa, itu bebas. Itu buat spek Jupiter Pega gitu. Sekarang kita bahas beat. Kan beatnya banyak nih anak muda nih. Kita nggak bahas beat ember ya. Kita bicara beat kopimeter misalnya, penting enak. Sebenarnya kalau buat saya sendiri itu bicara bikin motor Mio sama beat itu lebih suka tuh beat, bos. Penanganannya bener itu lebih enak beat, lebih berasa beat gitu loh. Keunggulan beat itu banyak gitu. Jadi gak usah banyak-banyak, itu antara jarak puli depan sama puli belakang ini, istilahnya puli sama secondary step ini dia deket, bos. Itu sangat berpengaruh, dan dia bisa dibilang itu standar, tapi udah standar enak, standar racing. Kenapa? Karena dia big, dia besar gitu kan. Jadi putaran mesin itu berasa gimana ya, lebih gurih dah istilahnya. Bicara spek, tadi kalau buat main spek beat Vario gitu. Beat aja dulu lah. Beat kita cukup ganti boring, gedein crankcase itu mesin bawah kita gedein, kita masukin diameter boring itu 62 atau lebih bagus 65 lah kasarnya. Jadi kita main spek jangan 58 sih kalau saya bilang sih, kalau mau aman juga gitu ya. Salah ringkih juga di baut sunduk, di baut tanam yang 4 ini. Atau kita mainnya pakai 58an. 58an. Kita tanam boring tadi 65 luar, seher pakai Sonic. Nah, ini kita bicara spek murah mereceng lagi ya, NPP. Spek Sonic, seher Sonic. Klep biasa kita cut off, porting polish pasti. Dan kalau bisa arah dari si inletnya ini kan dia agak belok nih, bos. Kita main lem porting gitu, bos. Jadi beloknya ini ditutup dulu. Kalau memang istilahnya ada dana lebih atau mau dicor juga pakai las babet ya silahkan, lebih bagus istilahnya. Yang namanya kekuatan lem sama kekuatan las babet ya jauh lah istilahnya gitu kan. Las aluminium gitu loh, lebih pede lagi. Jadi dibutain dulu atau ditutup dulu. Jadi kita bikin baru. Nah, kita bicaranya yang murah meriah aja. Kuat nggak, bos, itu lem porting? Kuat, bos, dijamin. Nggak usah lem porting. Bicaranya kalau ente sabar, lem, tahu nggak yang hitam putih, Dexton, lem campur lah sebutan di sini, lem besi. Jadi sama aja kayak susu kental manis, mana susunya, nggak ada susunya, sama aja kayak lem campur itu hitam putih. Saya paling benci kalau dengar, "Mang, ada lem besi." Lem besi mana ada lem besi, itu nggak ada besinya dan nggak jadi besi, itu jadi plastik gitu. Semangat sebut lem hitam putih aja lah, lem campur, daripada ketimbang ngomong lem besi, nggak ada besinya, bos. Sama aja kayak iklan susu gitu kan. Oke, pakai lem itu apa kuat, bos? Kuat. Ini kita bicara tadi inlet bukan outlet. Jadi lem hitam aja udah cukup. Karena apa? Biasanya itu udara atau suhu di situ itu dingin kebanyakan. Karena apa? Dia kan masuknya panas sih panas, cuman dia karena dia dialirin sama bahan bakar, jadi di situ dingin gitu. Jadi pakai lem itu kalau emang nekat banget silahkan, kuat gitu. Cuman saya usulin sih lebih baik pakai lem porting, lebih pede gitu.
Jadi kita atur lagi sudutnya biar jangan terlalu bilak-bilok. Nah, yang saya bilang kemarin tentang portingan, jadi dia landai dan nggak ngantong di bawah tuh. Terus saya sih usul kalau bisa beat kita bikin pakai Sersonic, terus klep cut up, klep juga dia udah lumayan enak gitu kan, 25,5 anggaplah 26. Terus knalpot belekan gitu kan, CDI standar juga saya bilang biar kata limit tapi enak kok gitu, lumayan enak misalnya. Kalau CDI saya nggak punya rekomendasi ya, saya nggak di endorse nih. Ente mau pakai Rextor ya silahkan, ente mau pakai XP ya silahkan, pakai Ardian silahkan gitu kan, atau pakai BRT ya silahkan gitu. Tapi ini bicara kita kan tadi dari standar aja gitu kan, standar lumayan kok enak gitu. Intinya mesin dibikin bisa teriak dulu. Intinya dari semua motor tadi racunnya tetap di mana? Noken as bos, pengatur masuk buang dia gitu loh. Intinya gimana ya, nokenasnya beracun, nokenasnya enak, insya Allah enak gitu, mendukung semua istilahnya. Pengapian standar nih, kita bandingin nokenas bikinan, CDI standar, knalpot free flow, karbu standar tapi masih normal, enak bos. Atau ketemu sama bisa kok karbunya pakai Mio, dia lebih gimana ya, bisa dibilang skepnya lebih gede dikit, lebih enak lah masyarakat gitu, dan lebih respon biasa pakai Mio karbunya. Atau standarnya juga gak apa-apa, oke gitu. Itu buat beat, buat standar harian yang saya bilang tadi. Kalau bicaranya speknya udah main istilahnya buat gopemeter, speknya bagaimana, apa istilahnya 58an atau 59an, berarti stroke bebas dong gitu. Tapi sebenarnya saya jujur aja, beat itu saya paling gimana ya, ringkih banget kalau udah main stroke bos, maaf. Karena tadi si crankcase dibesarain, baut empatnya ini mudah kecabut. Dan inti dari beatnya saya bilang ya, kalau bisa satu mekanik, satu orang yang megang motor ente, kecuali bengkelnya udah punya ada atau istilahnya kunci momen lumayan bos, kita cuma digagang doang bisa hampir 2000 yang bagus. Intinya satu orang satu, kenapa? Intinya pas di pengencengan baut yang 4 ini, tek, tek, beda orang beda ngencenginnya gitu bos. Karena tadi kan udah crankcase udah gede nih, udah tipis nih sama si baut sunduk 4 ini, jadi mudah kecabut bos. Jadi kalau bisa kemarin bongkar sama si A, kalau bisa terus sama si A gitu, karena si A tuh dia tahu ngencengin dia semana. Jadi di motor ente tuh nggak campur tangan, saya jamin pokoknya. Kemarin sama si A, sekarang sama si B, terus sama si A lagi, sama si B, hancur motor. Serius, itu banyak kejadian kayak gitu, kecabut buat 4 itu. Kalau udah kecabut aduh bos, pusing pala gitu. Kalau kita nggak bawa dicor ulang, cor ulangnya benar-benar diulang ya bos, bukan ditambel nih. Ini kebanyakan kesalahan lagi nih, crankcase beat udah kecabut nih buat 4-nya, terus dia didandanin nih, dia dandanin. Kalau bisa dicek, satu udah keangkat, cek semua, cek 4-4-nya gitu. Jangan selek satu, kecabut satu, dibawa tuh, dilelas satu. Biasanya bos yang itu satu bener, nanti yang lain kecabut. Jadi intinya remajain semua, cek lagi semuanya istilahnya gitu, jangan cuma satu. Jadi kalau bisa lagi, kalau pas lagi ngeremajain itu jangan mau bos ditambel doang gitu, dan cari yang tukang las bener-bener mateng atau lebih rasa bagus istilahnya. Biasanya jangan las argon, argon itu kan tanpa perlu panas, jadi dia langsung hantam. Kalau lebih bagus itu pakai asetilin gitu, jadi dipanasin dulu tuh crankcase. Kalau bisa tuh dikurak ulang bos, tuh kalau lubang crankcase diurak-urak ulang, jadi dilas ulang, bukannya ditambel, itu lebih jos. Nah intinya saya bilang tadi, jangan banyak orang, jangan banyak tangan motor ente bos.
ini buat khusus buat beat deh yang paling nggak bisa digituin. Kalau masih Mio atau yang lain sih masih gampang lah, di sana masih bisa tuh 1 2 3 mekanik ke sana. Ente bosan di bengkel ini pindah pindah lagi pindah, kayaknya nggak masalah. Tapi kalau beat udah satu ini pindah ke sini, hancur bos motor ente. Tuh, itu buat ingatan yang punya beat. Oke, buat beat cukup sampai di sini. Nanti di season 3 saya langsung lanjut ngomongin spek motor apa, nggak tahu. Pokoknya buat kalian semua, kalau video ini membantu, ini saya bilang ini adalah season ya, season bongkar spek, cerita spek, sharing spek, atau ini share pack aja dah, sharing spek aja dah gitu. Jadi kalau emang ada yang saya salah atau gimana mau dibenerin ya tinggalin di kolom komentar, mohon diluruskan buat master atau para suhu. Atau ada yang kurang jelas atau pengen bertanya bagaimana atau gimana, nanti kita bisa sharing di kolom komentar gitu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, komennya. Jangan lupa tinggalin di kolom komentar pertanyaan atau punya pengalaman apa, silahkan. Di sini kita tempatnya partisipasi kita dibutuhkan, sharing biar kita bisa membantu sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.